Pak Basuki Cahayapurnama atau biasa akrab dipanggil Pak Ahok, bukan hanya siap untuk membuka kotak Pandora tentang skandal korupsi di salah satu BUMN ya top di Indonesia, yaitu Pertamina dan semua sub-holdingnya. Dan ada statement yang keluar bahwa saya siap penjarakan kalian semua. Sebab beliau punya data tentang hal itu. Bagaimana kita merespon tentang challenge atau tantangan Pak Ahok ini? Ya, kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Ruang Publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Ya, tempat bersama-sama kita belajar untuk merespon, menanggapi isu-isu nasional, isu-isu bangsa dan negara kita ini bukan dengan pendekatan yang reaktif, tetapi yang responsif ya. Kalau pendekatan yang reaktif itu biasanya driven by emotion, ya, digerakkan oleh emosi sehingga kelihatan sekali kalau dia berbicara atau menulis komentar-komentar, kelihatan penuh makian, ya, penuh prasangka-prasangka atau asumsi-asumsi yang tidak bersedia untuk dikonfirmasi atau divalidasi, ya. Ini bedanya dengan pendekatan yang responsif karena kita berusaha untuk melakukan kajian-kajian ya dengan melakukan ya eksplorasi data fakta yang tentu menempatkan posisi perbincangan itu secara hati-hati dan tidak dalam konteks memaki, apalagi jauh dari kesan argumentasi. Ya, ini menjadi satu hal. Don't raise our voice, emotion but argument. Baik teman-teman, ya sebelum saya bicara tentang korupsi ini menarik ya. Teman-teman yang masih membutuhkan keplingan tanah, sekarang ya ASN kita sudah mulai berkantor dan sedikit demi sedikit kemudian ya aparat sipil negara kita akan terus-menerus dipasok masuk ke dalam. Ya buat teman-teman yang punya impian untuk punya investasi di IKN, silakan ya 10 kali 20 ya dengan hanya 1 juta teman-teman sudah bisa memulai perjalanan investasi teman-teman. Silakan cek informasinya di bukanpartaipolitik.com ya. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi. Kembali kepada persoalan korupsi. Baru-baru ini ya kasus korupsi yang muncul di seputar tentang ya Pertalite dan Pertamax ya oplosan RON 90 ke 92 dan yang lain-lain ya. Sejatinya saya tidak punya wawasan atau pengetahuan tentang persoalan kimia ini ya. Biarlah itu ahli-ahlinya yang berbicara. Tapi mari kita lihat bicara tentang persoalan politik ya, karena sekali lagi ini kan ekonomi politik ya, dan juga ada kaitannya dengan hukum dan politik. Jadi semuanya berkelindan sehingga ketika kita membaca sebuah kasus, kita tidak bisa kemudian gegabah, ya, terburu-buru menarik suatu simpulan. Sehingga publik kemudian hanya diberikan sudut pandang tertentu dan seolah-olah dibutakan dari semua sudut pandang yang lain. Sehingga kita akan mengalami chaos dalam bernegara. Hal itulah yang seringkali ditunjukkan oleh pihak-pihak yang hanya ya selalu memberikan informasi, data ya untuk memberi makan pikiran masyarakat secara luas hanya dari variabel-variabel tertentu yang mereka anggap itu akan menguntungkan pihak mereka dan melemahkan pihak yang lain. Padahal ya cara politik itu, ekonomi dan hukum tidak bekerja seperti itu. Nah, untuk itulah kita coba untuk mengedukasi ruang publik agar supaya diskursus kita, perbincangan-perbincangan kita, obrolan-obrolan kita itu sungguh-sungguh didasari pada suatu ya, niatan untuk melihat segala sesuatu atau katakanlah isu-isu yang berkembang itu dari sudut pandang yang menyeluruh ya. Artinya bukan hanya bergantung pada variabel-variabel atau pasal-pasal informasi tertentu. Mari kita lihat, membaca, merespon ya soal Pak Ahok. Pertama saya harus ambil standing position bahwa di posisi ini saya tidak sedang membahas posisi Pak Ahok dalam kaitan beliau sebagai seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi saya ingin melihat Pak Ahok sebagai pribadi yang saya kenal cukup dekat ya. Saya lebih kenal Pak Ahok ketimbang Pak Jokowi ya. Lebih dekat saya memahami Pak Ahok ketimbang saya paham tentang cara berpikir Pak Jokowi. Ya. Nah, di sini saya mengatakan bahwa saya
appreciate ya, saya punya tingkat trust yang tinggi terkait dengan, katakanlah prinsip moral dan etik dalam konteks persoalan korupsi ya, bagi Pak Ahok. Jadi di sini saya, mengambil posisi bersama dengan Pak Ahok untuk, percaya bahwa niatan Pak Ahok adalah mulia dalam konteks persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi saya ingin melihat, menyodorkan perspektif yang lain, karena itu kita coba untuk melihat buku kembali ini seringkali kita kutip dalam konten-konten yang ini karena, menurut saya menarik, karena ini adalah saksi yang berbicara, ya, bukan sebagai seorang praktisi hukum saja, tetapi seorang politisi yang memang lebur terjun di dalam, perbincangan-perbincangan terkait dengan hal-hal yang disebut dengan perselingkuhan hukum dan politik, ya. Ya, persembilan hukum, politik, dan ekonomi sekaligus ya, ini saya tambahkan. Nah, ini yang kemudian kita perlu lihat bersama-sama supaya ketika kita mengevaluasi tentang upaya-upaya pemberantasan korupsi itu, kita, punya, jarak yang, baik ya untuk memandang itu sehingga tidak terlalu emosional, tapi juga tidak kehilangan sikap yang apatis atau ya pesimis terhadap pemberantasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pak Saripudin Suding, Ketua Praksi Partai Hanura. Nah, ini ketua praksinya ya, DPR RI pada masa tertentu, beliau mendokumentasikan rekaman experience atau pengalaman dalam konteks kontestasi politik ya, baik dalam konteks hadir sebagai seorang wakil rakyat dan juga dalam konteks kontestasi untuk membuat sebuah keputusan yang kita kenal sebagai public policy atau kebijakan publik. Nah, kalau dalam buku ini teman-teman, kita mau lihat dari sisi apa yang disebut dengan absurditas nilai yang beliau tuliskan di dalam buku ini ya terkait dengan apa yang disebut dengan political irony atau ironi politik ya. Ini bukunya teman-teman ya. Saya berusaha untuk selalu membaca buku itu sebelum kemudian uh, memaknai ya apa perbincangan-perbincangan yang kita hadirkan dalam ruang publik ya. Pada halaman ke-11 kalau teman-teman punya bukunya itu, teman-teman bisa melihat pada paragraf yang terakhir, di situ ada ironi politik atau political irony, ya. Ini berdasarkan perspektif teorinya John Evan Seri, ya, dalam Political Return, ya. Irony in Politics and Theory from Plato to the Anti-Nuclear Movement, ya, tahun 1990. Nah, di situ dituliskan adalah sebuah kondisi, ya, ketika di dalam ruang-ruang politik hadir berbagai bentuk kontradiksi ya. Politik hadir berbagai bentuk kontradiksi, pertentangan, disparitas, inkonsistensi, paradoks, inkompatibilitas ya dan terus ya diterima sebagai bagian dari dunia politik yang menciptakan berbagai bentuk absurditas politik. Ya, ini sesuatu yang ya katakanlah tidak masuk akal begitu ya. Sesuatu tapi itulah kenyataan politik ya. Nah, dalam konteks ini katakan bahwa ironi politik biasanya berakhir dengan sifat yang disebut dengan paradoks ya, bersifat ambivalensi dan yang menggiring pada dualisme. Nah, makanya disebut sebagai berwajah dua. Nah, artinya politik itu ya menghadirkan politisi yang selalu berwajah dua. Nah, ini jadi bukan wajah tunggal. Wajah yang kalau dalam konteks problem teori ya, kerangka pikir teori tentang dramaturgi ya, dunia panggung belakang dengan dunia panggung depan atau ruang publik panggung depan dengan belakang itu beda ya. Statement-statement yang disampaikan oleh politisi di depan kamera, di depan ruang publik, saya kira itu tidak boleh kemudian kita terima sebagai sebuah statement yang sedemikian adanya ya, tetapi harus dilihat bahwa di belakang sana ada dunia, ada realitas yang seperti apa. Ya, itulah makanya realitas bargaining position politisi itu kalau di depan publik beda ketika ada di belakang ya. Karena ini penting kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Ini menarik ya. Kita sudah tahu bahwa Indonesia itu dalam skala 1 sampai 100 dalam konteks pemberantasan korupsi kan kalau bicara indeks pemberantasan korupsi, Indonesia kan ada pada konteks ya bermain di angka 34, 37 ya. Yang artinya semakin semakin ke bawah ya, semakin ke bawah nilainya
ya semakin korup sebuah negara ya, kalau ke atas semakin baik ya. Nah, ini mau mengatakan bahwa Indonesia ini dalam konteks kultur korupsinya dengan angka 34, 37 itu memang negara kita adalah negara yang korup. Artinya kalau bicara tentang penyakit kanker, yaitu di mana-mana itu terjadi korupsi ya. Nah, ini yang menjadi satu soal. Kalau kemudian Pak Ahok ya punya niat mau akan memenjarakan semua orang, akan membongkar korupsi, bahkan disinyalir di pembangunan kilang di Balikpapan itu juga disinyalir bermasalah, diduga, patut diduga terjadi korupsi di sana sini, itu tidak semudah yang Pak Ahok katakan. Ya, makanya kemudian beliau mengatakan, ya saya tersandera ketika dikatakan bahwa komut rasa dirut ya, kegeraman beliau ketika melihat di sana ada, di sini ada, dan seterusnya. Beliau punya data tentang hal itu semua dan siap untuk menghadirkan data itu, membuka kotak Pandora. Tapi sekali lagi, Republik ini sudah sampai hari ini hadir dalam pergulatan ya untuk memberantas korupsi, tetapi angkanya tidak menembus lewat dari angka indeks 50. Ya, setengah jalannya saja belum ada. Artinya apa? Ada variabel-variabel yang tidak bisa seolah-olah kita membalik telapak tangan, ya. Kita bicara tentang apa yang disebut dengan korupsi sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Coba lihat respon-respon publik, ya. Sebut saja para intelektual, ya, segigi apa mereka kemudian memperjuangkan itu. Kita lihat para mahasiswa, barisan demonstran kita, ya, ketika dimunculkan isu-isu korupsi, mega korupsi begitu, ya, nuansanya politik, menyasar satu orang. Padahal ini ada gerombolan di negara ini yang menggarong kekayaan kita sehingga kita semua tidak bisa kuliah gratis. Tidak bisa kemudian ketika kita makan gratis, ya harusnya negara ini kan memang menggratiskan makanannya. Kalau kita mau bicara tentang kesejahteraan ya, artinya dengan memberikan pekerjaan yang baik, lapangan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, ya itu kan sama saja sign quote free bagi makan bergizinya. Ya, karena memang itulah sejatinya negara dibuat agar supaya semua menikmati kesejahteraan. Tapi omong-omong soal berbicara tentang upaya untuk membongkar itu semua, menurut saya itu nggak sesederhana yang bayangkan ya. Ketika Pak Ahok mengatakan bahwa ya saya dijegal, saya dalam pengertian tidak didirutkan, padahal janjinya didirutkan ya. Itu karena memang politik itu sudah berbicara tentang bargaining position, posisi tawar-menawar. Nah, kita perlu harus ingat apa yang Pak Prabowo sampaikan ya, bahwa saya memberikan kesempatan untuk bersihkan dirimu ya, kalau tidak mau bersih, saya yang bersihkan. Artinya ya sudah ya. Karena kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi itu kan kita bicara tentang apa disebut dengan ya tebang pilih. Ada orang yang tidak setuju ya. Wah, ini pemerintah tebang pilih dalam persoalan pemberantasan korupsi. Teman-teman, sobat-sobat bukan partai politik. Hal itu harus dilakukan. Tebang pilih itu adalah mekanisme yang menurut saya ya relevan karena ada kalkulasi, kalkulasi politik ya. Bahwa kalau ini yang ditebang, efeknya, dampaknya, kerugiannya seperti apa, itu ada kalkulasi. Kalau itu kerugiannya ya, upaya untuk menebang itu justru merugikan negara ya, kontraproduktif bagi upaya itu, ya untuk sementara tidak ditebang dulu ya, dicarikan langkah-langkah yang lain ya. Misalkan bargaining position tawar, kalau boleh jangan lagi lakukan. Ya sudah, secara diam-diam kembalikan indahsusnya ya. Kemudian ketika kita bicara tentang politik, kan ini bicara bukan satu orang, dia bicara tentang sistem. Ya, ketika misalkan saya sedang memimpin sesuatu, ya organisasi yang saya pimpin itu juga harus meyakinkan diri bahwa seluruh orang-orang yang terlibat dalam organisasi saya tidak terkait dengan persoalan korupsi. Ya, karena itu nanti ketika kita mengambil orang, menebang yang di sebelah sana, itu kemana lari-larinya, ya begitu ya. Apakah kemudian dengan proses mengamputasi mereka, menebang mereka, itu kemudian everything will be okay saja, gitu. Semuanya akan baik-baik saja. Nggak begitu, ya. Ya, ini yang mengatakan tadi, apa yang ditesiskan dalam bukunya Pak Saripudin Suding ini, ya, tentang ironi politik atau political irony inilah yang mengatakan
Ya, politik itu berwajah ganda, bermuka dua, ambivalen, paradoks. Ya, jadi inilah yang kemudian ketika niat baik Pak Ahok, saya tidak ragukan ya. Saya sangat percaya Pak Ahok. Ya, sampai hari ini belum luntur sekalipun dalam pandangan-pandangan politik tertentu saya berseberangan dengan Pak Ahok, tapi dalam konteks integritas kejujuran saya masih memiliki skor yang tinggi bagi Pak Ahok. Nah, disinilah yang kemudian kita perlu lihat sisi yang lain. Niatan itu menurut saya agak sulit ya dilakukan, agak terbentur. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara koboi ya, cara-cara yang saya penjarakan kalian semua. Ini kalau indeks prestasi saja sudah memberikan sinyal kepada kita dengan 34,37 sekitaran begitu ya. Itu menandakan ya chaos negeri ini. Bisa ambruk negeri ini kalau mau semua dibongkar. Nah itu, karena itu akan berkaitan dengan membongkar rezim-rezim sebelumnya dan seterusnya. Dan itu merupakan efek rantai, efek domino kehancuran bagi negara. Karena itu pemberantasan korupsi itu kan punya banyak wajah, punya banyak cara. Ya harus dikalkulasi dengan baik ya, sehingga seringkali policy yang diambil itu ya berpikir ke depan, bukan berpikir ke belakang. Ya. Tetapi ketika ada ya, dinamika politik yang tarik-menarik yang kemudian ingin membinasakan rezim dan seterusnya, nah, kemudian abai bahwa dia juga punya dosa-dosa politik, ini kan sesuatu yang menurut saya agak sulit untuk dicerna dengan baik ya. Agak sulit kita kemudian mengatakan bahwa asal saja kita tebang aja semua. Wah gawat ini negeri ini. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan sudut pandang saya ya bahwa hal ini bisa keliru, yes bisa keliru. Silakan saja teman-teman ini. Ya, kenapa sampai hari ini Indonesia tidak merangkak pada menembus angka 10, mendekati ke atas dan sebagainya ya. Amerika saja, sebesar Amerika itu untuk indeks korupsi dunia, dia ada di kisaran ya hanya angka 67. Ya, artinya ya lebih bersih dari kita. Tapi inilah, kalau ibarat kanker ini, wah sudah kemana-mana ini. Itulah makanya komitmen Prabowo untuk mulai membersihkan, ya, menawarkan rekonsiliasi, ya, menawarkan jangan lakukan lagi, ya, dan coba kembalikan. Ya, nah ini jadi tawarannya coba kembalikan, kembalikan dengan cara yang soft gitu. Karena sekali lagi kejar mengejar, ya, namanya saja politik yang berwajah ganda itu paradoks itu selalu ya didefinisikan selalu punya kecenderungan untuk korupsi. Ya siapa-siapa yang teriak di depan dia bahwa si A korupsi si B itu layak untuk diperiksa. Seperti itu jejak rekam jejaknya seperti itu ya. Jadi ini catatan kita terkait dengan merespon ya keinginan Pak Ahok untuk membuka kotak Pandora dan memenjarakan semua berdasarkan data-data yang ada. Saya kira itu juga pernyataan Pak Ahok itu absurd ya. Menurut saya tidak berbasis pada realitas politik, ya kenyataan politik sebagaimana hakikat politik itu hadir, bukan partai politik.